Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan perekaman transaksi pada aplikasi Semakom atau aplikasi AKS yang dikelola oleh bendahara, baik itu bendahara komite, bendahara yayasan, ataupun bendahara yang lainnya, yang pada prinsipnya adalah yang bertugas mengelola keluar masuknya keuangan sekolah. Untuk masuk ke aplikasi bendahara, yaitu melalui menu bendahara ini sebelah atas, login dengan user yang sudah dibuat oleh admin. Misalnya yang ini yang sudah saya buat. Untuk melakukan perekaman transaksi, harus terlebih dahulu sebelumnya sudah direkam RKAS atau RKAM yang pada tutorial sebelumnya sudah kami berikan penjelasan. Untuk merekam transaksi ini yaitu bisa melalui menu di sebelah kiri transaksinya atau melalui menu yang ada di dashboard sebelah atas, klik. Kemudian langkah dalam perekaman ini yang pertama adalah memilih kategori terlebih dahulu, bahwa kita akan merekam kategori apa. Jadi dalam transaksi ini ada 5 kategori. Yang pertama, pendapatan. Ini adalah kategori ketika bendahara hendak merekam transaksi yang merupakan pemasukan uang ke bendahara. Jadi pemasukan yang masuk ke bendahara ini direkam melalui menu pendapatan. Kemudian yang kedua yaitu belanja. Jadi pengeluaran bendahara yang dilakukan oleh bendahara itu kita pilih kategori belanja. Adapun yang ketiga yaitu pergeseran uang bank. Ini maksudnya apabila bendahara hendak merekam transaksi pergeseran uang atau PU bank, baik itu berupa setor ke bank ataupun berupa pengambilan uang tunai dari bank untuk mengisi kas tunai. Kemudian kategori yang keempat, pengembalian pendapatan. Ini maksudnya apabila bendahara itu mengeluarkan uang yang merupakan sebelumnya menjadi pendapatan. Nah, ini berarti pada prinsipnya ini adalah pengeluaran uang oleh bendahara. Misalnya si A, siswa A sebelumnya telah melakukan pembayaran. Nah, ternyata pembayaran tersebut berlebih kepada teller, tetapi teller sudah menyetorkan ke bendahara. Misalnya tanggungan 1 juta, siswa ternyata membayar sampai 1.100.000. Nah, maka yang 100 ini harus dikembalikan, sementara teller itu sudah menyetorkannya ke bendahara. Maka bendahara itu memproses transaksi adalah melalui pengembalian pendapatan ini. Nah, kemudian yang kelima yaitu pengembalian belanja. Ini adalah berupa penerimaan uang oleh bendahara yang dikembalikan oleh orang yang sebelumnya telah diberikan dana belanja. Misalnya sebelumnya bendahara telah memberikan dana panitia peringatan misalnya 5 juta. Nah, kemudian ternyata setelah pelaksanaan kegiatan itu selesai, panitia itu hanya menghabiskan 4.500.000. Nah, padahal sebelumnya oleh bendahara telah dikeluarkan melalui jenis transaksi ini yaitu 5 juta. Nah, maka untuk pengembalian yang 500.000 maka ditransaksikan melalui pengembalian belanja ini. Kita coba untuk yang pertama yaitu pendapatan. Setelah klik pendapatan, di sini ada tambah transaksi. Kita tambah. Nah, di sini apakah pendapatan ini merupakan penerimaan pajak atau pungutan pajak bendahara? Apabila ini berupa pajak, ini dicentang, kemudian ini dipilih.
jenisnya pajak apa. Tapi kalau bukan, ini jangan dicentang, biarkan ini tidak aktif, kemudian langsung saja kapan transaksi ini dibukukan, misalnya tanggal 15 ini, kemudian nomor bukti ini bisa disesuaikan, kemudian jumlahnya misalnya menerima uang 5 juta. Nah, uang 5 juta ini kita pilih jenis transaksinya, ini ke tunai atau ke bank. Jadi bendahara memungkinkan menerima uang ke kas tunai, tapi juga memungkinkan menerimanya ke bank. Makanya kita harus pilih penerimaan kemana, misalnya ini ke tunai. Nah, kemudian setelah kita pilih jenis transaksi bahwa ini ke tunai misalnya, kemudian kita pilih akun pendapatan. Nah, akun-akun ini adalah akun yang direkam pada saat merekam rencana anggaran, itu pada RKAS sebelumnya. Nah, inilah kita tentukan bahwa kita menerima uang 5 juta ini masuk ke akun yang mana. Misalnya ini merupakan ini yang di sini SPI kelas 7 misalnya. Ini berarti misalnya setoran teller, bahwa teller telah menerima uang sumbangan pendidikan institusi ini yang kelas 7 sebesar 5 juta, maka kita pilih yang ini. Nah, ureanya bebas, disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Misalnya penerimaan dan SPI kelas 7. Nah, kita simpan. Nah, ini pada bulan 2 ini akan bertambah penerimaan dan SPI. Kode transaksinya adalah 1. Untuk pendapatan, ini kalau 4 adalah belanja. Ini di posisi di debit. Nah, ini contoh untuk yang pendapatan, kita coba contoh untuk yang belanja. Misalnya tadi dapat dana 5 juta pemasukan, sekarang tinggal yang belanja. Ini juga untuk pajak sama, apabila ini pengeluaran pajak, pembayaran pajak ini juga dicentang dan pilih jenis pajaknya. Nah, kita misalnya di tanggal yang sama, misalnya mengeluarkan uang 1 juta. Ini juga pengeluarannya tunai, berasal dari kas tunainya bendahara atau dikeluarkannya dari kas banknya bendahara. Kita tentukan juga, kita misalnya dari kas tunai. Kemudian akun belanjanya juga kita pilih. Ini juga akun-akun yang telah direkam pada saat perekaman RKAS atau RKAM. Kita pilih misal uang ini adalah untuk kegiatan life skill misalnya. Ini kita tuliskan ureanya, biaya cetak kegiatan life skill. Kita tanggali nggak apa-apa, tanggal 15 atau 16 nggak apa-apa, bebas. Kemudian kita simpan. Nah, ini akan terekam dengan kode 4. Nah, setelah ini terekam, ini ada fitur atau fasilitas juga pada aplikasi. Ketika kita merekam, kita bisa membuat kwitansi dari aplikasi juga, yaitu dengan tombol cetak kwitansi di sini. Misalnya biaya yang ini kita serahkan ke panitia, agar bendahara itu tidak perlu membuat kwitansi sendiri. Ini ada fasilitas untuk mencetak kwitansi. Misalnya kita coba buat kwitansi. Nah, ini adalah angka yang sudah direkam pada transaksi, nomor buktinya juga sudah. Nah, urean di sini ini bisa ditambah. Ini bebas ditambah atau tidak, boleh disesuaikan. Kemudian nama penerimanya, misalnya Ahmad. Nah, kemudian kita cetak. Nah, inilah kwitansi yang bisa tercetak dari aplikasi ini. Di sini ada tahun pelajarannya, nomor bukti, terus akun. Kemudian juga ini seperti kwitansi-kwitansi biasa, dan juga sudah ada penerima dan bendaharanya di sini.
Nah, ini contoh untuk transaksi belanja. Saya contohkan satu lagi, misalnya bendahara menyetorkan uang yang ada di tunai, yang ada di kas tunainya ke bank misalnya. Maka kita pilih kategori PU Bank, kemudian tambah transaksi, misalnya setornya 2.500.000. Ini setor ke bank, jadi uangnya ditabung istilahnya. Setor ke bank, simpan. Nah, untuk transaksi yang sifatnya PU Bank, ini akunnya tidak ada, dan pada kolom debit dan kredit ini sama. Jadi sama-sama ada angkanya. Karena PU Bank ini tidak mempengaruhi saldo pada BKU, namun hanya berpengaruh pada buku pembantu kas tunai dan buku pembantu kas bank. Kita coba lihat transaksi yang kita lakukan ini di bulan ini. Nah, untuk laporannya, ini bendahara sudah tidak perlu menyusun lagi, karena ketika sudah melakukan perekaman di sini, laporan bendahara ini tinggal cetak. Kita coba lihat cetak pembukuannya. Misalnya laporan, kita coba cetak buku. Ini bulan Februari yang tadi kita transaksikan. Ini saldo karena pada bulan sebelumnya ada saldo. Ini tadi yang penerimaan 5 juta, kemudian ini setor ke bank 2.500.000, dan posisinya juga ada pada debit dan kredit. Nah, sementara yang belanja ada pada kredit. Ini saldonya, kemudian rinciannya bahwa ini ada di kas tunai sekian, di kas bank sekian, dan tertanggal sekian. Nah, untuk mencetak BP kas tunai, ini juga tinggal klik, bulannya kita tentukan, tahunnya kita tentukan, kemudian kita proses. Ini kalau di kas tunai, ini adalah penerimaan, yang setor ke bank menjadi pengeluaran. Ini juga pengeluaran. Nah, ini bisa dipilih pembukuannya. Nah, itu untuk perekaman transaksi pada aplikasi AKS Simakom ini. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan dan kami tekankan, meskipun pada tutorial terkait dengan setoran teller itu sudah kami sampaikan, perlu diingatkan bahwa proses yang dilakukan penerimaan dari teller yang dilakukan melalui setoran teller ini, nantinya ketika bendahara mengklik terima dari sini, nanti ketika ada setoran teller kemudian klik terima, ini nanti transaksinya akan langsung masuk ke transaksi sini, sehingga jangan lagi direkam. Misalnya yang tadi penerimaan SPI kelas 7 ini dilakukan melalui proses teller sini, ini tidak perlu lagi direkam pada transaksi sini, karena nanti akan menjadi double penerimaan. Itulah tata cara untuk perekaman transaksi. Nah, ini misalnya ini juga menu edit dan hapus juga sebagaimana biasa. Misalnya ada kekeliruan nominal ataupun itu bisa diedit, dan simpan kembali. Dan juga ternyata misalnya ada kekeliruan juga bisa dihapus melalui tombol hapus. Demikian terkait dengan transaksi pada aplikasi bendahara ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.